أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان Baik, jamaah sekalian, kita الرجيم. sambung kembali madrasah kita, pelajaran kita di kitab Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim. Pembahasan seputar adab pelajar dan guru serta dalam majlis. Dan ini bisa kita korelasikan, bisa kita hubungkan dengan mungkin kehidupan real kita di keluarga, bagaimana orang tua dengan anaknya, bagaimana seorang mendidik putra-putrinya, dan mungkin juga suami mendidik istri, atau sebaliknya, seorang istri mendidik suaminya, ya. Dan bisa jadi jemaah, ya, bisa jadi seorang suami mendapatkan banyak faedah dari istrinya. Nah, tema kita jemaah sekalian, bagi jamaah yang membawa kitab bisa dibuka di halaman 72. Ya, kita melanjutkan pasal ke Al-Hadiyah Asyar yang ke-11. Ya. Yakni tentang ada mutafdil ba'du talabah ala ba'di bila mujib. Tidak diperkenankan mengunggulkan atau mengutamakan murid satu dengan yang lain. Ya. Kalau saya pakai konteks kita jamaah, ya tidak boleh mengunggulkan anak yang kita punya, ya, nggak boleh banding-bandingkan, nggak boleh kita kemudian melihat anak-anak kita ini lebih hebat, ini nggak hebat, terus dibandingkan, jangan. Kalau konteks dalam belajar yang mungkin bagi bapak ibu yang sebagai pendidik atau guru atau mungkin dosen, pasti punya peserta didik yang beragam, betul ya? Anggaplah satu kelas itu ada 27 sampai 35, ya. Berarti kita punya anak yang kita akan ajar itu dengan karakter yang berbeda jamaah. Ya. Kalau konteks yang lebih dekat, ya kita punya putra-putri. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita semua bahwasanya anak dan istri keluarga itu adalah amanah. Ya. Amanah jemaah. Kalau kita salah dalam meletakkan amanah itu, maka itu hisabnya berat. Ya, termasuk adil. Nabi kita pernah bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adil terhadap anak-anak kalian. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Syarah Fathul Barinya, wa'dilu baina aidikum atau baina abnaikum wa auladikum, berbuat adilah terhadap anak kalian, jangan unggulkan, jangan pilih kasih satu dengan yang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu semua, saya kebetulan juga punya anak yang mungkin bisa saya bandingkan karena ada yang dibandingkan, ya. Tapi kita pasti pernah berpikir, ini anak kenapa nggak kayak ini gitu. Ini anak kenapa nggak kayak itu. Ini murid kenapa ini nggak kayak seperti sebelah, ya. Sehingga kalau sudah muncul membandingkan, akan muncul tafdil ala tolabah. Itu bisa dipastikan jamaah. Kalau orang itu sudah membandingkan, maka akan muncul rasa dia mengunggulkan satu dengan yang lain, dan itu tidak boleh, ya. Pembahasan kita apa? Pembahasan kita tidak boleh mengutamakan murid satu dengan yang lain atau anak kita dengan anak yang lain, ya, anak-anak kita maksudnya. Kalau konteksnya lebih luas lagi, jamaah sekalian, ya, walaupun kadang-kadang sudah tua, sudah juga pengalaman organisasinya lama, mungkin juga sosialnya sudah banyak gitu, tapi kadang-kadang kita masih mengutamakan satu dengan yang lain, ya. Maka jangan sama, ya, usahakan jika seandainya ada yang kita lihat dari sisi saudara kita, anak kita, santri kita, siswa kita, teman kita, dia punya kelebihan, maka yakin pasti ada sisi dia punya kekurangan jemaah. Kalau ada orang punya kekurangan, maka yakin dia pasti punya sisi kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Yakin jemaah, yakinlah kaidah itu, ya. Bahwa kaidah yang menyebut orang itu tidak sempurna dan juga tidak cacat semua itu benar, ya. Sehingga kalau kita pakai hukum kaidah ini, maka tidak ada yang istilahnya apa? Tafdil ba'dukum ba'do. Nah, kita masuk ke buku.
alla yudhira li talaba tafdilan ba'dihim ala ba'd, ya. Hendaknya tidak memperlihatkan kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, ya. Kalau saya pakai diksi anak-anak ya bisa dipahami demikian, kepada murid-muridnya kecenderungan kepada sebagian di antara mereka. Jangan nampakkan jemaah. Wah, tapi nampak Ustadz, gimana nggak nampak? Wong kadang-kadang perilaku kita itu mengarah kepada kita mengunggulkan dan memuji dia, ya. Tapi jangan sampai mencolok jemaah. Kenapa? Karena efek daripada kita memuliakan dan mengunggulkan akan membuat teman-teman atau santri, siswa, anak yang lain jadi minder, ya. Kalau ada istilah bahwasanya mental seseorang itu sudah cedera sebelum dia berjuang, itu lantaran hal ini jemaah. Ya, kebetulan saya pas di pendidikan juga, ya, dan ya bergelut juga di situ dan menghadapi langsung secara praktik lapangannya, kemudian juga didukung dengan beberapa teori. Kondisi anak-anak kita di sekolah itu jamaah sekalian, mungkin ya panjenengan bisa merasakan. Kita bisa merasakan kalau kita di sekolah kemudian katakanlah ada 10, 20, 30 anak. Kemudian katakanlah kita yang mungkin ya pertengahan ke bawah gitu. Sedangkan tuntutannya harus kita ngikuti semua, itu wah, bisa kalau nggak dapat motivasi dari guru, dari ustadz, ya, nah itu bisa macam-macam jemaah. Baru-baru ini ada informasi, mungkin sudah sampai ke panjenengan semua, ada anak bunuh diri, udah nyampe ya? Sudah tahu jemaah? Belum? Oh, insyaallah belum update ternyata. Biasanya anak-anak atau orang-orang itu lebih update daripada ustadznya. Ini kalah start 2 langkah depan, ya. Ya, di daerah Sleman jemaah. Ya, ada anak bunuh diri, ya, jadi di WhatsApp sama yang mau bunuh diri, siapin tali, ya, kemudian difoto, dibikin status WhatsApp gitu kurang lebih, kemudian dibilang saya mau menyelamatkan diri, saya mau intinya meninggal lah gitu. Nah itu teman yang baca itu, kenapa kamu mau gini-gini? Wah, ternyata saya nggak penting di dunia ini, gitulah kurang lebih. Saya nggak berarti. Itu anak sekolah jemaah. Saya nggak berarti, saya nggak gini-gini. Singkat cerita kemudian tali itu, karena ini 2 teman sudah cemas nih, ya, mau kemana kamu? Ternyata di tempat rumah ini gitu. Kemudian dikejarlah sama 2 temannya itu yang baca status WA-nya, ternyata nggak ketemu, digedor di rumah, ternyata bener, ya, sudah bunuh diri, ya. Dan salah satunya apa? Sebabnya salah satu ya karena sekolah. Ya, jangan anak-anak hari ini itu jiwa-jiwanya rapuh jemaah. Kalau sedikit saja kita salah bengkel itu bahaya sekali. Salah sentuhan bisa fatal. Beda dengan kita semua. Kalau kita dulu sekolah mau dijewer guru kita nggak ada yang protes. Mau dibilang ya kadang dicaci maki, dihina guru zaman dulu biasa. Orang hari ini ada di antara 2 kemungkinan, orang katakanlah dijewer guru gitu ya, kadang-kadang frustasi, nggak mau masuk sekolah sampai bunuh diri, naudzubillah. Yang kedua lapor polisi. Nah itu antara 2 ini, ya. Makanya pendidikan kita sekarang ini karena memang sudah dikit-dikit hak asasi manusia yang senggolannya hukum, sentuhannya adalah pidana, sehingga kadang-kadang mobilitas orang guru bergeraknya itu kadang-kadang ya hati-hati ini ya. Kalau dulu wah cambuk bener jemaah. Coba yang 80-an nih, yang waktu kita dulu sekolah di Langgar ya, di musola ngasih sama Pak Yai kita, dicambuk bener jemaah. Pukul bener. Tapi nggak ada yang pernah protes lapor polisi. Ya, jangan bilang dulu nggak ada polisi jemaah. Ya, dulu ada polisi. Ya. Cuma mereka menganggap bahwa pendidikan yang kemudian sentuhan seperti itu dianggap itu wajar gitu. Ya, dan buktinya apa? Jadilah kita ini, ya. Anak-anak sekarang dikit-dikit tiktokan itu masalahnya. Dan bapak ibunya ikut-ikutan. Nah, jangan kalau bisa bapak ibu punya anak putra putri, tolong tiktokan ini di skip, dihilangkan. Ya, karena isinya ada manfaatnya. Saya bilang bukan berarti nggak ada manfaatnya, tapi ya 0, sekian. Ya kalau naik dikit 1, sekian itu bagi orang yang berpikir. Ya naik lagi 2, sekian itu orang yang benar bisa memanfaatkan media.
Ya naik dikit mungkin 5, sekian itu ya yang paham bener. Kalau enggak banyak terjerumusnya ya. Dan bahayanya TikTok hampir semua ya isinya musik-musik gitu ya dan aurat-aurat yang terbuka. Nah, ya sehingga anak kita itu kalau sering konsumsi yang barang-barang kayak gitu ya jadinya ya kayak gitu juga jemaah. Anak atau kita itu sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Kalau yang kita konsumsi itu TikTok, kemudian apalagi itu yang kurang bagus-bagus itulah, ya. Artis-artis pipok dan lain sebagainya. Ini akan berdampak sekali, jemaah. Maka tumbuhlah daging-daging anak kita itu ya kayak gitu itu. Suka dangdut, suka nyawer gitu. Ya karena jiwa-jiwanya suka dicekokin dengan hal gitu. Makanya coba kalau Al-Quran kita cekoki ke anak-anak kita, Masya Allah. Bayangkan, Al-Quran itu jamaah sekalian diletakkan di mana aja, maka yang ditempati itu atau yang diletakkan jadi termulia. Jibril jadi malaikat Jibril dan dia adalah pemimpin seluruh para malaikat karena membawa wahyu, kan gitu. Ya karena Al-Quran jemaah. Nabi kita Muhammad bin Abdillah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para utusan Allah. Kenapa? Karena sentuhan Al-Quran. Termasuk di antara bulan sekian banyak bulan, ya. Ada Rajab, ada Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, bulan Ramadan itu mulia karena di situ diturunkan Al-Quran. Bahkan Lailatul Qadar jadi mulia karena Allah turunkan di situ Al-Quran. Ya. Dan kalau hati kita turunkan di sini ada Al-Quran, kira-kira gimana jemaah? Mulia. Tapi kalau di hati kita isinya TikTok, ya, kemudian joget jedak-jeduk gitu, ya munculnya ya TikTok dan jedak-jeduk, gitu. Sehingga respon diri kita terhadap kebaikan itu jadi kurang jemaah. Ya, itulah sebabnya zaman yang penuh fitnah ini kalau kita nggak imbangi dengan adab ilmu Al-Quran yang benar, dikhawatirkan kita terbawa arus dan itu naudzubillah. Nah, maka kecenderungan seseorang itu akan memilih murid lebih dengan kelebihannya masing-masing. Ya, yang sekarang kan Masya Allah ya, kurikulum pendidikan kita ini sedang digodok habis-habisan. Mulai dulu zaman kita ada kurikulum 2006, kemudian lahirlah kurikulum 13, kemudian lahir lagi ada kurikulum darurat. Yang terbaru kurikulum apa? Merdeka. Sebagian anak-anak bilang, merdeka kita Ustadz, gitu. Nggak perlu belajar, nggak perlu apa. Kalau Bapak Ibu cermati dengan baik, itu kurikulum merdeka itu mengajak kita itu lebih kepada proses daripada produk atau hasil. Jadi kalau dulu kan ceritanya kita buat anak itu pintar dan enggak, biasanya orang tua lihat nilainya berapa toleh gitu. Oh nilainya 90, wah hebat kan gitu ya. Oh nilainya nggak ada yang merah, oh nilainya 60, waduh kok 60 toh dik gitu. Seakan-akan angka itu menjadi standar, betul nggak? Nah kurikulum merdeka ini akan lebih kepada proses jamaah. Nggak penting anak kita mau jadi presiden apa tidak, yang penting prosesnya. Kalau proses jalurnya benar, pasti insya Allah anak itu apa? Benar. Tapi kalau prosesnya nggak benar, nah udah. Ya maka harapannya kita sebagai orang tua juga harus mulai juga bagaimana proses itu menjadi hal yang penting. Ya. Sehingga nggak ada di kurikulum merdeka itu ini anak, misalnya di kelas itu punya kompetensi masing-masing ya. Ada yang pinter IT, ada yang pinter masak, ada yang pinter misalnya bikin adonan apa, ada yang pinter kemudian skill dia ya bikin sesuatu, maka dikelompokkan jamaah nanti gitu ya, itu lebih enak sebenarnya. Nah kalau sudah seperti itu maka tidak ada lagi orang itu atau guru mengutamakan A daripada B, karena semua orang punya kelebihan masing-masing. Oh si anak ini punya kelebihan ini, oh anak ini punya kelebihan itu ya. Sama dengan kita hari ini, bagaimana kita menyikapi anak-anak kita, maka jangan sampai kita mengutamakan satu dengan yang lain. Nah au i'tina ma'at taswi au tasawihim fi sifati fi sinni wal fadilah au tahmili au diyanah ya. Maka sebagian yang lain melalui proses dengan bentuk kasih sayang atau perhatian, padahal mereka semuanya sama, memiliki ya spesifikasi standar usia yang sama, tetapi kenapa dibedakan? Ya inilah kadang-kadang kita yang salah jamaah. Kita yang membuat kotak-kotak anak itu kita, bukan anak. Loh anak itu nggak tahu apa-apa. Katakanlah kita punya anak 5, ya agak rapat ya, 2 tahun, itu kan akan beriringan.
Ketika anak yang kedua itu, Masya Allah ini anak kok punya kelebihan ini ya, dipuji-puji gitu. Anak yang berikutnya nggak punya, itu akan, nah ini yang kita akan mengkotak-kotakkan tuh orang tua jemaah. Ya makanya kata beliau rahimahullah taala, bahwasanya anak itu sesuai dengan apa usianya, kemudian spesifikasinya, kategorinya, keutamaannya, ya, bahkan pemahamannya itu berbeda-beda, ya. Bahkan semangat beragaman untuk ngajinya, semangat untuk kemudian dia mempelajari agama pun kadang-kadang juga berbeda, ya. Maka sikapnya orang tua adalah senantiasa dia tidak mengunggulkan satu dengan yang lain, ya, cuma bisa memfasilitasi, ya. Nggak perlu kita sedih jamaah, ya. Ini sebagai hiburan ya. Nggak perlu sedih untuk kita kalau misalnya anak kita kok ya biasa gitu, ya. Setelah kita ikhtiar usaha, kok kemudian anak kita nggak hebat-hebat banget yang kita seperti kita harapkan, padahal kita ini hebat gitu misalnya, ya memang Allah berkehendak begitu, udah. Nggak perlu kita pesimis, nggak perlu kita malu, nggak perlu kita kecil hati, nggak perlu kita minder, nggak perlu kita gengsi dan malu, ya. Katakan itu adalah peserta didik kita, anak-anak kita, dan ini juga anak kita. Nah, fa in kana ba'duhum aksara taksilan fa asaddu istihadan. Jika sebagian di antara murid itu lebih banyak untuk mendapatkan ilmu, lebih sungguh-sungguh dia berupaya. Ingat, penulis Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, beliau menulis itu sudah menggambarkan kondisi kita hari ini kurang lebihnya jamaah, ya. Jadi ketika kita seorang muslim memperhatikan bahwa sebagian di antara mereka banyak mendapatkan ilmu, ya, ada yang lebih sungguh-sungguh, ya, ada juga yang mungkin ilmunya pas-pasan tapi punya attitude yang baik, mungkin attitude-nya juga pas-pasan tapi kemudian dia punya sifat memberi yang dermawan. Oh banyak loh, beragam karakter yang kemudian ada, ya. Maka seorang guru hendaknya kemudian dia menunjuk di antara mereka yang disebut dengan punya kelebihan masing-masing di antara satu dengan yang lain, ya. Nggak boleh, oh ini fulan masya Allah barakallah dia lebih hebat daripada antum semua, ya, dia bisa semua, yang lainnya nggak bisa. Padahal mungkin dia bisa dalam sisi yang lain, belum tentu dia bisa dari sisi yang lain, ya. Yang pernah saya singgung kemarin dalam pertemuan yang lalu, anak kita harapkan mendapatkan nilai semuanya bagus, ya. Katakanlah ada 9-11 pelajaran, kalau bisa anak kita dapat 10 semua, matematika 10, IPA 10, bahasa Inggris 10, bahasa Indonesia 10, ya, pendidikan agama 10, hafalan 10. Masya Allah, ya. Kalau enggak marah-marah orang tuanya. Nah ini saya kira yang perlu dididik bukan anak kita jamaah, tapi siapa? Orang tua. Duh, kasihan loh anak kita itu, ya. Mereka yang sekolah merasakan bisa pondak itu mereka. Kadang-kadang mereka merasakan keberatan, orang tua taunya paksa, pokoknya nilainya adik, nilainya kakak nggak boleh 6, pokoknya wajib 9 dan 10. Kalau habis itu, kalau nilainya 7, besok nggak tak kasih sangu seminggu. Masya Allah, ya. Jangan jemaah, ya, jangan. Ya, kalau katanya dalam orang yang semakin memperkaya diri dengan bacaan ilmiah, maka dia akan tahu bagaimana menghadapi ya anak-anaknya, putra-putrinya, kemudian juga apa siswa-siswinya. Ya, makanya kadang-kadang kita juga di pendidikan lihat beberapa guru, ya kan beragam sih jemaah. Namanya juga ya guru kan, pendidik itu ada yang memang masya Allah bagus gitu, ada yang ya sedang, ada yang kurang gitu, ya dalam menyajikan. Tapi pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, dan itu harus kita sadari. Ya. Nah, maka hendaknya seseorang itu memberikan apa semacam kayak tafdilan ziyadah atau ikram, ya, memberikan kayak semacam kemuliaan, penghormatan kepada anak, ya, jika ada sebab-sebab yang memang mengharuskan. Misalnya kasih piagam penghargaan, masya Allah barakallah. Yang nggak bisa jawab juga barakallah, gitu aja udah. Yang bisa jawab katakan barakallah, yang nggak bisa jawab ya barakallah, ya, dengan jempol gitu. Terus yang nggak bisa jawab dibilang, wih ternyata saya nggak bisa jawab juga dikasih ustadz jempol, ya. Berarti besok nggak usah jawab aja sama-sama jempol. Nah itu berarti belum peka. Ya suatu saat dia akan peka, paham gitu. Oh maksudnya ya biar membuat semangat kita gitu. Ya. Nah. Wala ba'sa bidzalik li'anna yunashitu, ya, karena memberikan semangat kepada anak itu kadang-kadang juga dibutuhkan jemaah. Ya artinya Nabi juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Basiran wa nadhira. Sebagai pengkampanye mengingatkan kita dalam hal-hal yang baik, ya,
yang membuat kita senang, itu Nabi. Kampanye Nabi itu basiron sebagai kabar gembira, wa nadiron dan juga apa? Peringatan yang tidak menyenangkan, itu Nabi. Ya. Dan Nabi juga dalam hal kondisi tertentu, kadang-kadang beliau menyampaikan hadis yang itu memotivasi, kadang-kadang hadis yang kemudian itu ancaman. Ya. Bayangkan sahabat Nabi sedang duduk-duduk, wajah mereka sedang senang, gembira, tiba-tiba Nabi mengatakan la'anallah man la'ana dabaha li ghairillah. Oh, itu kan ngeri itu. Ya. Jadi sahabat sedang duduk asik ngobrol, ya, lagi ngopi-ngopi gitu. Tiba-tiba Nabi katakan Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Oh, langsung takut tuh jamaah. Sahabat Nabi kalau dibacakan ayat-ayat ancaman yang kalau bahasa kita nadirnya itu, nadiron, maka mereka takut jamaah. Itu Nabi baca dalam redaksi empat-empatnya hadis itu. Ya, la'anallahu man la'ana man andabaha li ghairillah wa man la'ana walidayhi. Ya, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'ana, ya, man akhadha manaril ardi. Allah melaknat orang-orang yang mengambil tanah saudaranya. Ya. Di sini dalam hal hak. Ada yang mengatakan orang yang merubah ciptaan Allah. Ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang keempat, ya, la'anallah man awa muhdisan. Allah akan melaknat orang yang membuat ibadah atau aturan yang tidak sesuai petunjuk Nabi. Bayangkan, ya, santai-santai Nabi kasih kabar yang mengerikan. Ya, suatu ketika juga Nabi katakan dengan kabar yang baik, ala unabbiukum, ya, maukah aku tunjukkan kepadaku, ya, fidzalika kulli abwabul khair, kunci-kunci di antara kunci kebaikan. Ya, jadi itulah sahabat, kalau mendengar baik ya mereka senang, mendapat ancaman mereka takut. Dan Nabi memposisikan diri sebagai seorang pendidik yang tahu jamaah kapan jamaahnya itu perlu dikasih, ya, kabar baik, kapan perlu dikasih peringatan. Ya, kita pun juga demikian, ya, sekali-kali memang perlu diancam dengan tegas gitu. Ya, misalnya bagi jamaah yang tidak sholat berjamaah di masjid, ya, bagi laki-laki rumahnya dibakar oleh takmirnya, ya, wah itu mantep gitu. Jadi untuk jamaah Al-Furqan, ya, bagi yang tidak sholat berjamaah di masjid tanggal sekian bulan sekian rumahnya dibakar, kira-kira takmirnya berani nggak kira-kira, ya? Wah, itu habis itu takmirnya dibakar juga sama warga. Wah, jangan. Kalau madharatnya besar kayak gitu jangan, ya. Abu Bakar itu bukan bergetak jamaah, bukan gertak. Sahabat yang lain ketika dalam dua momen pertama ketika banyak yang murtad, Abu Bakar mengatakan saya akan perangi kalian kalau nggak masuk Islam. Itu bukan gertak tapi serius, ya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Itu bukan gertak tapi beneran. Tapi karena mereka sudah kembali, ya, maka mereka nggak jadi dibakar. Abu Bakar itu orangnya kalau tegas Umar lewat jamaah. Bayangkan, sekelas Umar yang pembawaannya itu beliau nggak ada senyumnya itu, kalau ngomong itu orang sudah ciut duluan, ya, bukan cuma orang yang ciut, setan pun ciut, ya. Itu sekelas Umar. Tapi kalau Abu Bakar sudah tegas, ngomongnya tegas, Umar nggak ada apa-apanya jemaah, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar itu memberikan ancaman dua itu, maka semua orang masuk Islam lagi dan semua orang sholat berjamaah di masjid. Bayangkan, Nabi baru wafat ada orang murtad loh jamaah, ya. Nabi masih ada di situ di kota Madinah, banyak orang yang tidak sholat jamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau hari ini jamaah masjid, ya, jamaah laki-laki nggak sholat, kira-kira wajar nggak jamaah? Secara teori wajar. Kenapa? Ya, di zaman dulu aja mereka sudah berani meninggalkan sholat jamaah kok. Sampai Abu Bakar membuat undang-undang, saya bakar rumah-rumah mereka kalau nggak sampai kembali ke masjid. Ya, karena senter utama kaum muslimin di masjid jemaah, ya. Bukan di warung kopi. Ya, kalau bapak-bapak kumpul di warung kopi, masya Allah rajin. Ya, COD, temuan, ya, warung kopi sampai jam 2 malam, masya Allah, ya. Tapi kalau disuruh ke masjid, nah, lupa jalannya. Taib. Kemudian untuk memberikan semangat maka boleh, ya, kita memberikan tasjih, semacam kayak motivasi, memberikan kemudian kayak semacam ya kasih barakallahu fik atau kemudian jempol ataupun yang semisal dengan itu, ya. Nah,
Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala walidzalika la tuqaddimu ahadan fi naubati wa ghairihi. Ya, maka oleh karena itu bagi seorang guru atau seorang pelajar atau mungkin orang tua di sini, maka tidak boleh ya mendahulukan giliran orang yang cerdas atau anak yang hebat daripada anak yang enggak hebat atau yang enggak cerdas. Oh ini yang hebat nih duluan aja. Oh ini nanti belakang, enggak boleh jangan. Ya. Dan itu adalah adabnya juga orang muslim ketika berbicara masalah apa? Ya, sabar. Ya, ngantri itu penting juga. Jadi mentang-mentang karena dia orang penting akhirnya pejabat atau apa langsung nyelonong ke depan. Itu enggak adabnya sebenarnya. Walaupun ada di undang-undang negara ya. Yang kayak siriner mobil apa? Tamu itu. Semuanya minggir itu ya. Nah, itu kalau ada undang-undangnya itu hal beda. Tapi kalau di antara kita mengutamakan tanpa ada apa kemudian diutamakan karena ini dan itu, sebenarnya itu juga tidak termasuk dalam adab ya. Tapi kan ada undang-undangnya sehingga itu terjadi ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW. Nabi itu gak pernah terlambat jamaah kalau sholat ya, karena beliau imamnya. Kalaupun terlambat ya beliau imam gitu. Tapi kalau para sahabat yang lain, adabnya mereka kalau datang itu sop pertama penuh semua jamaah ya, beda sama kita sih. Kalau kita ya kadang belakang dulu nanti agak maju gitu. Sahabat itu sop pertama penuh, baru kedua penuh, ketiga penuh. Jadi nampak siapa yang terlambat. Dan yang terlambat ketika sholat berjamaah dengan Nabi bisa disebut 80% orang-orang munafik. Ya. Pernah suatu ketika Nabi sholat subuh kemudian menghadap kepada para sahabat. Ya, yaltafit ilaihim. Ya, dan sunahnya imam itu kalau habis sholat lihat jamaah. Ya, kalau bisa ditandain ini fulan nih. Nabi pernah suatu ketika salat subuh kemudian beliau tengok ke belakang langsung memanggil sahabat yang bernama Malik bin Dukhshan. Ya, ketika Nabi tengok ternyata di absen gitu ya. Malik bin Dukhshan enggak ada jamaah. Ya, Nabi tengok enggak ada. Maka Nabi katakan, "Aina Malik bin Dukhshan?" Di mana sahabatku yang bernama Malik bin Dukhshan? Tiba-tiba orang yang paling pojok nguri, paling belakang, dia angkat tangan langsung mengatakan, "Dalikal munafik ya Rasulullah." Dia orang munafik. Ya. Nabi katakan, la taqul dzalika ya fulan, jangan kamu ucapkan itu. Secara tidak langsung jamaah, Nabi memberikan pembelaan kepada Malik bin Dukhshan karena dituduh dia munafik. Dan kata para ulama, yang bicara itu siapa? Munafik. Karena dia sop yang paling belakang. Ya. Ada potensi 80% sholat yang masbuk itu itu dulu jamaah ya. Jangan tersinggung jenengan. Jangan-jangan habis ini, waduh, saya kok disinggung Ustadz? Enggak, itu dulu. Ya, itu dulu. Saya enggak tahu kalau hari ini ya. Ya. Jadi munafik. Maka Nabi katakan, la taqul dzalik, jangan ucapkan itu. Dengan raut wajah Nabi yang agak tegas ya, karena Nabi kalau marah itu terlihat dari raut wajahnya. Ya, ini juga faedahnya sangat banyak sekali. Jadi tidak boleh mencela saudaranya, walaupun benar jamaah. Ya siapa tahu Malik bin Dukhshan enggak sholat subuh itu karena ada udzur syar'i. Kita enggak tahu juga. Tapi yang jelas sahabat Nabi tidak ada yang kategori munafik. Kenapa? Nabi itu sudah melis, mendokumen nama-nama gembong-gembong munafik jemaah. Nabi tahu, cuma Nabi nggak mau menjabarkan semua ke sahabat. Kalau semua dijabarkan kepada sahabat, pasti sampai kepada kita riwayat itu jemaah. Tapi Nabi tidak. Nabi cuma meminta satu orang yang memegang nama list itu. Dan itulah sahabatus sir Nabi. Sahabat rahasia yang disebut dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, jadi suratnya dipegang nama-nama orang munafik itu. Makanya Umar bin Khattab itu sampai ngemis-ngemis kalau bahasa kita kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, apakah namaku ada di situ? Begitu amanahnya Hudzaifah, Nabi melarangku untuk menceritakan kepada orang lain. Karena Umar maksa bikin diksi kalimat yang berbeda. Kalau gitu, ada enggak di lembaran itu namaku gitu. Ya, maka Hudzaifah mengatakan, Anda tidak masuk di daftar itu. Oh, senangnya Masya Allah jemaah. Ketika Umar disebut tidak masuk di daftar itu, langsung sedekah 100 unta. Bayangkan tuh, itu sekampung ya, Sidoarum sampai mungkin Jogja, Sleman dapat semua itu. Ya. Kira-kira kurang lebih kalau kita bahagia itu ya minimal sapi kita sembelih lah gitu jemaah. Ya. Tapi kadang-kadang cuma ayam satu gitu. Itu pun dibagi-bagi. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Artinya jemaah sekalian, sahabat pun ya ada yang utama, ada yang ini dan lain sebagainya. Nabi tidak pernah mengutamakan. Bukti Nabi tidak mengutamakan sahabat-sahabat artinya tidak menonjolkan. Kalau salah ya salah. Ya. Kasus pernah kejadian di perang Tabuk.
Di perang Tabuk itu ada 3 sahabat Nabi yang senior, bukan junior. Sahabat Nabi yang mungkin termasuk papan atas. Ada Ka'ab bin Malik, kemudian ada Hilal bin Umayyah dan Rabi. Ini sahabat Nabi papan atas, usianya senior, termasuk juga orang-orang yang dulu, tapi nggak ikut perang Tabuk. Ya, nggak ikut perang Tabuk. Tiba-tiba terdengar selentingan, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, gimana ini? Ditanya alasannya apa ya Ka'ab? Alasannya ya nggak ada alasan kecuali apa? Karena masalah dunia. Dan 3 sahabat ini nggak ada alasan kecuali masalah karena ternaknya lagi banyak susu yang diperas, satunya sawahnya lagi panennya banyak, itu aja. Kalau kita kan mungkin bisa alasan jamaahnya, oh saya sakit Ustaz, saya ini gitu. Sahabat enggak, bilang ini ya ini. Maka Nabi kemudian diberikan hajar. Hajar itu diberikan sanksi jamaah. Ya, sanksi tidak boleh ada orang yang ngomong dengan 3 sahabatku ini sebelum saya perintahkan ngomong. Oh Masya Allah, keluarganya nggak boleh ngomong, tetangga nggak boleh ngomong, sahabat-sahabat nggak boleh ngomong. Sholat di masjid ya sholat aja, nggak ada yang mau berbicara dengan 3 sahabat Nabi itu. Sampai hati mereka itu seperti dihimpit bumi jemaah, menderita. Ya, mending saya mati daripada saya hidup dalam kondisi tidak menyapa sahabat-sahabatku. Karena tobatnya Masya Allah serius, maka Allah ampuni ya dosa-dosa mereka karena tidak ikut perang Tabuk. Nah pertanyaannya, Nabi nggak berdikasih. Wih sahabatku Ka'ab bin Malik Masya Allah yang ikut rombongan ketika menjenguk siapa? Ya Ali, putranya Fatimah, putranya Zainab, cucu Nabi jemaah. Termasuk ikut. Ada Ka'ab bin Malik, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Ali bin Abi Thalib, ada Fadl bin Abbas. Ini orang-orang ya, istimewa semua. Tapi Nabi gak istimewakan. Ketika salah ya salah, ya dihajar ya dihajar, bukan dihajar ya, dihajar. Hajar itu diberi sanksi, ya, yang gak boleh bicara sama sahabat 3 tersebut. Artinya apa jemaah? Begitulah Nabi. Ya, tak perlu Nabi tidak pernah melihat ini keluarga, ini sahabat. Ya, bahkan sekelas Fatimah binti Muhammad, kalaupun mencuri Nabi potong tangannya. Pertama kali yang akan motong Nabi. Ya. Laukana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu. Jika seandainya Fatimah itu mencuri sampai nisab, saya akan potong tangannya Fatimah, putriku sendiri. Ya, sehingga Nabi tidak ada apa istilahnya pilih kasih. Ya. Beliau adalah orang yang sangat adil dalam memberikan keputusan. Nah, taib. Summa kemudian yu'akhiruhu an naumatihi illa idza ra'a fi dzalika maslahah wa tazidu 'alal maslahah mura'atul naubah. Ya, jadi ketika kemudian diketahui ya seseorang itu sudah memiliki kebaikan-kebaikan disebabkan karena memiliki kelebihan ya, mungkin karena intelektualnya, kecerdasannya, kemahirannya, kecakapannya ya, maka seorang guru hendaknya kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikannya secara adil. Ya. Kalau seorang santri atau siswa itu kemudian dia baik, maka sebutlah kebaikannya. Kalau buruk, maka tutuplah aibnya. Ya. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah. Yaitu dalam buku yang kita pelajari, saya tambahkan dalam beberapa kitab yang lain terkait dengan tidak boleh mengutamakan murid satu dengan yang lain atau anak kita dengan anak kita yang lain. Ya. Dan ini kalau kita kaji dengan detail jamaah sekalian, terkait dengan mengutamakan orang lain cuma ada satu dalam kajian ilmiah Islam. Saya ambil topik contoh. Boleh kita mengutamakan misalnya dalam bab masalah sholat. Ya. Itu kalau kita merujuk dalam sebuah hadis, ya, ini juga penting bagi kita jamaah. Ya, kita itu harus melek juga masalah riwayat diroya dan riwayat hadis. Terkait dengan misalnya kalau masalah mengutamakan, Nabi pernah mengutamakan anak kecil daripada orang tua dalam bab masalah imam sholat berjamaah. Ya, karena kaidah dalam sholat berjamaah itu yang dilihat oleh syariat, ingat, yang dilihat oleh syariat itu adalah orang yang punya aqra'uhumul Quran, yang paling banyak hafalannya dalam Al-Quran. Ya pastinya tajwidnya bagus, bacaannya benar ya, bukan cuma hafalan. Ya. Nah itu boleh kita utamakan. Bahkan orang yang punya Quran yang bagus, yang banyak hafalannya,
maka dalam bab menguburnya pun dia punya keutamaan daripada yang tidak. Nah, ini kalau kita lihat jemaah urutannya ya, mengutamakan orang lain dari sisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita pernah bersabda, ya ummul qaum aqra'uhumul Quran au kitabillah. Ya, yang menjadi imam untuk manusia itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika seandainya bacaannya itu sama-sama 30 juz, sama-sama mutkin, sama-sama lancar, sama-sama bagus, sama-sama hafalannya juga kuat, walaupun usianya baru kelas 6 SD. Makanya kita harus legowo jamaah nggih. Sebagai takmir, pengurus harus legowo. Ya, kita harus ngalah. Kok kalah lah gitu aja. Kalau ngalah kan berarti seakan-akan kita ada potensi menang gitu, tapi nggak menang-menang juga. Anak-anak kita yang sudah 30 juz hafalannya bagus, dan dia sudah tahu adab-adab sholat, sudah ngerti bagaimana bersuci, dia tahu bagaimana kemudian membaca Quran dengan baik dan tartil dan sahih, jadi imam jamaah. Jadi imam. Kita ini tua-tua nggak apa-apa, belakang. Ya. Wah, gengsi Ustadz. Loh, itu jangan jadi masalah, Kalau gengsi jadi masalah di situ. Kalau kemudian Qur'annya bagus, sama-sama bagus, maka fa'alumu bisunnah. Ya. Ini juga berlaku untuk yang senior ya. Misalnya ada takmir yang memang juga bacaannya bagus, Qur'annya 30 juz, ada anak kecil yang juga sama 30 juz, ini kan sama nih. Maka dilihat siapa di antara kedua orang ini yang paling unggul dalam ilmu sunnahnya. Oh, si fulan. Ya udah. Kok sama juga misalnya jamaah? Ini sama sunahnya, ini sama sunahnya, maka Nabi katakan fa in kana sawaan fi sunnah maka fa'aqdimuhum hijratan. Tengok, lihatlah siapa yang lebih duluan hijrahnya. Ya, hijrahnya itu mengenal Islamnya lebih dalam. Ditengok, oh ternyata kok sama juga misalnya, maka yang berikutnya fa in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdimuhu silman. Kalau hijrahnya juga sama, tengok siapa yang duluan masuk Islam. Setelah ditengok juga, dilihat juga, masuk Islam juga sama, Nabi katakan, maka lihatlah ya siapa yang lebih tua usianya. Jadi usia itu nomor sekian jamaah. Ya. Saya nanti di Surabaya ada jamaah, kebetulan kita mahasiswa. Ya, sering kita sholat jamaah di situ, kita punya ya kos-kosan, bukan kos-kosan tapi ya ma'had ya, tempat. Tapi kalau sholat di luar, karena ada masjid jami'nya gitu. Yang imam itu bapak-bapak sepuh gitu. Ya. Al-Fatihahnya salah, kita benerin. Al-Fatihah kita benerin jamaah. Kita benerin ya, karena nyebut Alhamdulillahirabbil alamin itu pakai nganya itu, wah nganya jauh banget lah. Ain dengan nganya itu bena sama wasumur gitu. Terus panjang pendek ada yang salah, kita benerin. Tiba-tiba besok bapak-bapaknya, Mas, besok kalau imamnya salah gak usah dibenerin. Ini udah paling bagus di sini. Beliau pertahankan imamnya itu jamaah, ya. Beliau pertahankan. Alasannya apa? Ini mbak kaumnya gitu. Ya mungkin ya, karena yang paling bagus beliau ya beliau imam gitu. Tapi ketika kita benerkan, ya ada yang apa semacam kayak protes gitu. Ya. Maka kita harus legowo. Nah, dalam bab ini maka boleh kita unggulkan. Ya, boleh kita unggulkan. Fulan lebih kita unggulkan. Makanya para imam kita dulu seperti Imam Ahmad di usianya beliau masih SMP, ya usia 13, 14, 15 tahun, itu sudah diundang oleh mufti kerajaan besar untuk menjadi imam. Imam yang menentukan halal dan haramnya perkara jamaah. Orang yang sudah menentukan halal dan haramnya perkara itu keilmuan istinbat dalilnya, ilmu usul fikihnya itu sudah mutkin jemaah, sudah kuat gitu ya. Karena kalau kita belajar ilmu usul fik, kita kan taunya hukum misalnya ini haram, ini boleh, ini makruh, itu kan kita hanya tahu itu. Tapi yang menentukan haram kemudian ini boleh itu kan orang-orang yang sudah mengolah ya dengan kaidah apa? Usul fikihnya. Nah, Imam Ahmad usia 13 tahun itu beliau sudah menjabat sebagai mufti untuk menentukan ketok palu ini halal dan ini haram. Maka beliau menjadi mulia di waktu itu. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan seperti penjelasan Pak Ustadz tadi, bagi orang yang habis Al-Quran yang diutamakan untuk menjadi imam. Kalau ada orang yang tidak, katakan seperti saya, bacanya aja grodal-gradul Pak. Ada Pak Ustadz, saya terus jadi imam, berdosa atau tidak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa kalau misalnya ada orang yang aqra'uhumul Quran fi kitabillah, kemudian kita yang maju jamaah? Pertama, jika memang itu disengaja, kemudian yang paling hafalan Qur'annya banyak tidak dikasih untuk maju, ya karena tadi mungkin ya ini orang senior, ini orang yang sudah lama, ini orang tua, ini orang yang ya punya masjid dan lain sebagainya, maka berdosa. Tapi kalau kemudian misalnya karena kondisi, ya, atau mungkin karena yang punya 30 juz itu mempersilakan, walaupun bacaannya mungkin belum, ya tidak 30 juz dan juga bacaannya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, asal Al-Fatihahnya nggak masalah jamaah. Ingat, asal Fatihahnya nggak masalah, maka tidak berdosa. Berarti jatuhnya dosa adalah ketika memang menganggap seakan kemudian ini loh imamnya, yang lain nah udahlah gitu. Ya, maka itu berdosa. Dan memang justru sunahnya seperti saya ini harusnya yang imam orang yang jadi imam tetapnya sini, ya karena selalu berdatang gitu. Jadi tapi kalau memang disuruh sekali dua kali gitu nggak masalah. Jadi berdosa ketika memang menghalangi yang menghafal Quran atau menghafal Quran itu banyak, tetapi dia maju karena dia menganggap yang paling afdol. Ya, tapi kalau enggak maka tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam. Bisa izin bertanya Pak Ustadz? Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Pak Ustadz bahwa sebenarnya yang menjadi imam adalah imam tetap. Sedangkan di masjid ini tidak ada imam tetap, hanya semacam penjadwalan. Nah, kalau penjadwalan yang sudah ditempel di sini, itu yang menjadi imam adalah narasumber. Jadi siapapun yang menjadi narasumber itu otomatis menjadi imam. Nah, apakah kalau misalkan ada imam tetap, apakah imam tetap ini masih diperkenankan untuk menjadi imam atau tetap narasumber? Ini pertanyaan saya. Karena kalau misalkan kita kita mengangkat imam tetap, tetapi di jadwal sini kan karena sudah ada jadwal narasumber, apakah diperkenankan yang sebagai imam itu narasumber atau imam tetapnya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan imam tetap dan pendatang atau mungkin narasumber di pengajian masjid tersebut, jika tuan rumah mempersilahkan untuk kemudian narasumber atau ustadz yang imam, maka nggak masalah. Ya, maka tidak masalah. Ya. Tapi hukum asal kembali ke imam tetap. Nah, bagaimana kalau masjid tidak ada imam tetapnya, tapi dengan fakta sudah terjadwal, maka itu maksudnya imam tetap jamaah. Walaupun memang tidak terikrarkan imam tetapnya fulan, tapi kalau sudah dijadwal, berarti yang dijadwal itulah imam yang memang kita anggap sebagai tetapnya masjid ini. Adapun kalau pendatang atau narasumber datang yang memang jenengan kasih kesempatan untuk jadi imam, ya monggo, nggak ada masalah. Ya itu kerelaan, tetapi jika memang ada imam tetap maka ya monggo imam tetapnya. Tapi kalau di pendatang disuruh karena mungkin dia barangkali ya pengisi kajian, ya itu hak panjenengan, dan kalau dia mau silakan, kalau enggak jangan dipaksa. Ya, kalau enggak mau jangan dipaksa. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Abu Umayyah selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin untuk bertanya Ustadz mengenai kita bila mempelajari suatu kajian atau ilmu dari guru, kita terkadang kan harus taklid kepada guru kita sehingga ilmu itu bisa mudah kita serap. Nah, terkadang kita kan belajar kepada beberapa guru. Nah, sebetulnya kita paham bahwa untuk mempelajari ilmu din itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan pasti kita pilih guru-guru yang sesuai dengan keyakinan kita bahwa ini yang terbaik. Namun berbicara mengenai taklid pada guru itu sampai sebatas mana?
kita bisa stamina wa atona terus menerus, karena kadang-kadang seorang manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Apakah kadang kita mendengar ada taklid buta gitu. Nah, itu sebetulnya sampai sebatas apa kita bisa taklid pada guru kita. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, singkat saja saya sebutkan syarat-syarat orang boleh taklid jemaah. Dalam kitabul usul, ya, bab masalah taklidul a'ma. Ini enggak apa ya, lanjutnya. Saya sebutkan singkat saja syarat panjenengan boleh taklid. 1, dengan kriteria kita masih jahil, dalam kurung baru masuk Islam, dalam kurung lagi kita baru mengenal agama, pokoknya jahil. 1 syaratnya. Kalau jenengan sudah ngaji di Al-Furqan yang sudah 2-3 kali pertemuan dengan saya, udah enggak jahil, maka enggak boleh taklid jamaah. Apalagi yang sudah ngaji kemana-mana, udah enggak boleh. Jahil yang pertama ini syaratnya mutlak, dia memang orang baru masuk Islam, enggak ngerti apa-apa, boleh taklid. Syarat yang kedua, yang ditakliti orang yang berilmu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita salah nih, yang berilmu itu siapa sih Ustadz gitu. Ilmu itu dikatakan ilmu jamaah sekalian, makharaja min lisani Rasulillah wa fi kitabillah. Jadi ilmu itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan pemahaman sahabat. Jadi kalau jenengan mau taklid, syarat yang kedua, cari orang yang benar-benar kapasitas ilmunya itu sesuai dengan ilmunya sahabat, gitulah kurang lebihnya, ya. Syarat yang ketiga, tidak nampak kita taklid buta kepada orang tersebut. Artinya, kalau sudah kita punya pemahaman ilmu, maka sudah tidak boleh lagi taklid jemaah. Jadi kalau masih ngotot, pokoknya saya, kiai saya, ustadz saya, kalau enggak ustadz saya enggak mau, enggak boleh. Ketika jenengan sudah mulai ngaji, kemudian punya ilmu, maka sudah enggak boleh. Jadi kita apa? Lepas, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak menyelisihi ijma'. Ijma' itu kesepakatan mayoritas para ulama dalam bab ilmu. Nah, itu bahasanya panjang. Jadi ijma' itu misalnya sepakat ulama mengatakan ini enggak boleh. Kok kita mengatakan boleh karena ustadz itu? Nah, itu yang perlu dikaji ulang, ya. Jadi nggak boleh dengan menyelisih ijma'. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak boleh mewajibkan mengikuti madhab imam tertentu dengan alasan-alasan tertentu. Jadi taklid tapi pakai madhab, nah itu tidak boleh, ya. Karena taklid itu sendiri sebenarnya adalah, kalau bahasa kita nyebutnya mengikuti orang. Kalau taklidul a'ma, ngikutin orang nggak mau tahu, pokoknya kalau Ustadz A, Kiai A, saya ikutin, ya. Dan taklid ini jamaah sekalian sanksinya berat ya dalam Islam, sehingga kalau panjenengan saya mengatakan sudah tidak kelasnya taklid, ya, sudah tidak kelasnya apa? Taklid, ya, karena kajian di mana-mana terbuka, buku juga tersebar di mana-mana, ya, sehingga kelas jenengan sudah tadi tidak taklid, ya, naik levelnya jadi pembelajar. Ya. Kan ada tingkatan itu, ada taklidul ada taklid, ada kemudian mutalib, kemudian ada mustahid, ya. Kalau tingkatan yang paling tinggi sudah membuat sebuah hukum ada disebut dengan ijtihad dengan sebuah dalil. Nah, tapi ini pertanyaan yang masuk juga, saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghukum anak jika berbuat salah? Bolehkah menghukum anak tidak boleh sholat di masjid karena di masjid waktu sholat ramai? Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, boleh nggak menghukum anak? Jawabannya boleh. Nabi kita bersabda, fadribuhum fahum asras sinin. Pukullah anak kita ketika usia 10 tahun dan dia nggak mau sholat, ya. Artinya fadribu itu sanksi yang ada dalam Islam, tapi ingat, sanksi yang tidak membekas. Sanksi mukul, hukum, tapi tidak di bagian wajah, ya. Dan yang paling penting, menghukum bukan karena hawa nafsu emosi jamaah, itu yang berat, ya. Jadi kalau ditanya apakah ada hukuman Ustadz untuk anak yang melanggar, hukuman ada, cuma sesuai dengan syariat. Saya sarankan Bapak Ibu bisa baca dalam kitab yang bagus yang sudah ada terjemahannya terkait dengan fikih tarbiyatul abna, ya, bagaimana fikih mendidik anak putra putri kita, itu bukunya bagus. Ya, bisa kita cari di beberapa toko karena sudah diterjemahkan dalam bentuk Indonesia.
Yang kedua, bolehkah menghukum anak tidak sholat berjamaah di masjid karena anaknya rame? Thayyib. Untuk anak jamaah sekalian, jika anak itu belum bisa dikondisikan di masjid, pokoknya anak ya biasa ya, rame, bahasa hukum tidak boleh ikut, ya mungkin diperhalus ya, suruh sholat di rumah dulu ya, suruh sholat di rumah dulu sampai anak ini kalau diajak ke masjid bisa tertib ya. Dan kalau seandainya di masjid kok ini anak bikin ya rame gitu, ya mau dimaklumi jamaah, tapi orang tua harus peka. Kalau anak ini mau mengganggu benar, maka silakan anaknya dia bawa pulang, besok jangan diajak dulu. Sampai kapan? Sampai kira-kira anak itu bisa peka terhadap kondisi masjid ya, bahkan bisa berdosa jamaah. Misalnya sudah jelas anaknya itu wah bikin pokoknya kacamatanya ustadz dilempar gitu. Jadi malah nggak tenang, ini kacamata saya mana gitu, ternyata dimasukin laci tuh. Jadi saya imam gitu, tiba-tiba habis sujud, jadi sholatnya malah mikir, ini kacamata kemana gitu. Lihatnya di depan tuh, ternyata tak cari di laci tuh. Masya Allah. Ya kalau dipastikan itu rame, ditinggal di rumah, jangan diajak ya. Karena kalau nanti mengganggu, jenengan dapat sanksi dosa ya. Makanya bagi orang tua yang ngajak anaknya wajib didampingi ya, jika usia masih belum bisa untuk mandiri. Nah, wallahu a'lam bishawab.